أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan di subuh yang mulia ini kecuali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan, atas segala apa yang Allah berikan kepada kita di subuh ini, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, baik itu solat subuh dan juga kewajiban kita yaitu menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga yang selalu istiqomah mengikuti apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita juga menyampaikan salawat kepada beliau, maka insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan itu terjadi kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ya, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas yaitu terkait, ini sebenarnya adalah sambungan dari materi kita kemarin, tapi materi ini adalah materi yang sangat kontekstual hari ini, yaitu tentang rezeki. Tentang rezeki, ya, kita mengatakan, ada yang mengatakan rezeki, ya. Rezeki ini bagaimana kita memahaminya secara utuh. Bisa dikatakan manusia hari ini, manusia dimanapun berada, aktivitasnya itu setiap waktu itu adalah rezeki. Bahkan ada yang waktunya 24 jam itu yaitu perkara yang ada hubungannya dengan rezeki. Nah, lalu kemudian mengapa ada orang yang waktunya itu 24 jam, bahkan juga 24 jam itu waktunya itu hanya untuk pemenuhan itu, sesuatu yang dicari itu. Nah, apakah itu rezeki? Dan anehnya dan sayang sekali di antara umat Islam atau kaum muslimin, banyak yang salah paham rezeki ini. Dia mengatakan seolah-olah ini adalah hasil usaha sendiri. Hasil usaha sendiri. Artinya semakin ia bekerja, semakin ia memperlama waktu bekerja, maka rezeki itu semakin banyak. Semakin tinggi status pekerjaannya itu, semakin bergengsi,
maka rezekinya semakin banyak. Ini yang hari ini, bahkan sampai saat ini sekolah ataupun lembaga pendidikan hari ini kita harus akui dengan jujur, yaitu mencetak anak-anak yang sehingga ketika dia tamat orientasinya adalah materi. Ya, nggak sedikit ya di kalangan orang tua mengatakan, kamu nak sekolah di sini, nanti kalau kamu tamat kamu bisa mendapatkan ini, kamu akan diterima di perusahaan ini, kamu akan menjadi seorang wirausaha, kamu menjadi orang sukses. Dan kata sukses ini pun hari ini itu disimpulkan ataupun dalam paradigma umum itu apa? Banyaknya uang dan harta. Banyaknya uang harta, sukses, kaya raya, punya rumah, punya mobil, punya usaha, yang mana tadi adalah dengan pendidikan yang tadi. Maka seolah-olah semakin tinggi status seseorang itu, rezeki makin banyak. Makin banyak waktu dia, rezeki makin meningkat. Dan sebaliknya, makin dia nggak sekolah, rezeki itu makin sedikit. Ada nggak begitu? Nah, kalau kamu nggak sekolah nanti gimana? Mau jadi apa? Kamu sudah lihat bagaimana orang tua kamu hari ini nggak sekolah, begini aja keadaannya, kurangan terus, miskin. Tapi kalau kamu sekolah, kamu jadi orang kaya nanti, kamu jadi orang sukses. Nah, ini adalah bahasa-bahasa ataupun kondisi-kondisi yang berkembang di masyarakat, terutama di kalangan kaum muslimin. Dan jangan-jangan di antara kita ada yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan ini benar demikian? Nah, itu adalah perasa ataupun yang berkembang. Yang kedua, nah ada juga seseorang itu yang memang ia mendapatkan informasi rezeki itu sudah dijamin Allah. Rezeki itu sudah dijamin, berarti ini adalah mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak usah bekerja, udah dijamin kok. Sudah Allah jamin rezeki itu, ya udah di rumah saja, ataupun ya cari-cari keringat lah. Ya, dari jamin, kata-kata dijamin ini kan berarti ibaratnya ya sudah pasti akan dikasih. Dijamin. Nah, seperti hari ini kan asuransi ya kan, dijamin masa tua kamu dijamin. Kalau kamu nanti kenapa-kenapa nih, jaminannya ini, ya udah santai saja. Nah, maka ini pun berkembang sehingga ada sebagian ia bekerjanya ya biasa-biasa, atau bahkan dia fokus ibadah. Apalagi dia pernah mendengar tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Berarti banyak sholat, lama di masjid berzikir dari pagi sampai sore, malam-malam bangun jam 2 malam sampai subuh, sholat, baca Quran. Pas siang hari tidur, kerja, ya karena tadi dia menganggap rezeki itu dijamin, ya sudah. Nah, ini ada di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Nah, bagaimana kita mendudukkan ini? Inilah yang hari ini yang berkembang, maka ini harus kita luruskan bagaimana kita memahami yang namanya rezeki. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, rezeki itu, untuk memahami yang pertama kita harus paham apa itu rezeki. Rezeki ini apa sebenarnya? Ini barang apa? Kalau dia memang barang, maka tentu kita sebagai seorang muslim, yang meyakini agama yang kita peluk hari ini adalah agama yang benar, ya, agama yang bersumber dari yang benar, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki ini harus dikembalikan kepada pengertian atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan apapun nanti yang dijelaskan oleh
Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dalam kitabnya, dan juga apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnah, dalam hadisnya, maka kita harus terima, harus yakini. Itulah iman itu. Iman itu harus diyakini. Nah, maka rezeki ini berasal dari kata razaqo yarzuqu rizqo. Razaqo, apa razaqo itu dengan yarzuqu rizqo, yaitu pemberian. Berarti pemberian. Sama dengan kata bahasa Arab itu a'to, ya'to, pemberian. Berarti rezeki ini adalah pemberian, bukan hak milik, ya, bukan hak milik. Nah, itu yang pertama. Maka rezeki ini adalah pemberian, ya, dari sesuatu. Dari mana ini? Maka kaitannya dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki ini adalah pemberian. Nah, artinya apapun yang dimiliki oleh manusia, ya, yang menurut dia itu milik dia, ya, itu sejatinya adalah pemberian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rezeki itu kalaulah ia pemberian, berarti tidak hanya terbatas dengan barang yang dimanfaatkan atau alat yang dimanfaatkan. Apa saja yang diberikan kepada dia itu rezeki. Contohnya kesehatan, kemudahan, ya, bisa berupa makanan. Misalnya dia mendapatkan sesuatu yang memang itu diberikan kepada dia, itu rezeki. Tidak hanya terbatas kepada barang-barang dimanfaatkan, uang, apalagi ya barang-barang lah, berupa makanan, minuman, berupa kemewahan. Tidak hanya itu rezeki, tapi apa saja, bisa berupa kesehatan, kemudahan, keringanan, selamat dari bahaya, kesehatan dan lain-lainnya. Itu adalah sejatinya rezeki. Jadi rezeki itu jangan disimpulkan saya nggak dapat rezeki hari ini, yang di pikiran kita uang. Tapi rezeki itu apa saja. Nah, itu yang kedua mengenai rezeki. Yang ketiga, rezeki itu adalah tidak hanya terikat kepada halal. Rezeki itu bisa berupa yang haram, bisa yang halal. Loh, kok begitu? Iya, rezeki itu adalah berupa halal dan juga haram. Nah, mengapa demikian? Ya, kita lihat hari ini ada orang yang bekerja di tempat kemaksiatan, dapat penghasilan dia, itu rezeki. Itu rezeki. Ada orang hari ini judi malam ini, dapat pagi-pagi menang dia, rezeki itu. Nah, ada orang tadi malam jualan, ya, buka usaha, dia malam bukanya dari jam 6 maghrib sampai jam 12, misalnya buka pecel lele, itu rezeki, dapat penghasilan. Ada yang jualan juga malam-malam, jual khamar gitu kan, itu rezeki juga. Jadi rezeki itu bisa berupa yang halal, bisa berupa yang haram. Nah, itu yang sudah pahami, rezeki itu adalah berupa yang haram dan halal. Nah, lalu kemudian kapan dia menjadi hak milik? Nah, rezeki ini ketika dia ini diberikan kepada dia, Allah berikan yang jaminan tadi itu, maka statusnya menjadi hak milik adalah ketika ia dihadapkan dengan pilihan mau mendapatkan rezeki yang halal atau mendapatkan rezeki yang haram. Maka ketika itu ia pilih, maka harta itu menjadi miliknya, ya harta haram, harta halal. Nah, mengenai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita yakin bahwa rezeki ini dari Allah, bukan adalah hasil murni, ya, dari manusia, maka kita buka surah Az-Zariyat ayat 22. Allah mengatakan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan di langit itu
Dan di langit itu ada rezeki untuk kalian. Wa ma tu'adun. Dan apa-apa yang dijanjikan itu kepada kalian. Silakan nanti lihat terjemahannya. Di langit itu, kata di langit itu, maka langit ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Di langit itu ya ada rezeki untuk kamu, wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan kepada kamu. Nah, lalu kemudian di ayat 23 itu Allah menyebutkan fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mislu ma atakum tantiqun. Maka demi Tuhan, maka demi langit dan bumi, innahu lahaqqun, sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi rezeki itu, ya, mislu ma atakum tantiqun, itu terjadi seperti kamu itu berbicara gitu. Nah, Allah berikan kata-kata peribahasa yang dalam. Nah, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Allah mengatakan kepada kita, rezeki itu ya, itu bersumber dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samai, dan di langit itu ada sebab-sebab rezeki itu untuk kalian. Maka Allah menjelaskan yang kedua, fa maka demi Tuhanmu, Allah bersumpah. Dalam bahasa Arab kalau ada kata qasam, sumpah itu pasti itu. Sesuatu yang memang itu yang betul-betul memang sangat kuat, terjamin begitu ya. Maka demi Tuhanmu, maka demi langit dan bumi. Seperti kita sering kan, wadduha, demi masa, demi waktu duha. Ini betul-betul Allah bersumpah dengan menggunakan nama-nama, karena ini semakin kuatnya, semakin benarnya bahwa ini rezeki. Gak usah ragu, dari aku ini rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu merugi. Ini pun ini rezeki, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan innahu lahaqqun, maka sungguh apa yang dijanjikan itu, ada kata kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya innahu, apa dalam takkid ya, penegasan. Penegasan, saking tegasnya ini pemberitahuan kepada kita ya, apa yang dijanjikan ya, seperti kita berbicara. Artinya apa? Kata Allah, makna daripada tamtiqun ini seperti mulut yang berbicara. Rezeki itu masing-masing sudah ada. Tidak akan ada rezeki itu, tidak akan terjadi rezeki kamu itu diambil oleh mulut orang lain. Nah, itu ya. Artinya apa? Rezeki kamu itu dengan rezeki yang lain itu ya sama-sama, nggak akan ada yang tertukar begitu. Kadang kan ada orang buka usaha dalam satu lokasi gitu ya, dengan jenis jualan yang sama gitu kan. Misalnya sini jual pulsa, di depannya jual pulsa. Kadang kan yang pertama si A buka, tiba-tiba yang B buka merasa ini, nanti kalau udah buka dia berkurang lah nih penghasilan saya. Nah, ini maka Allah katakan itu nggak akan tertukar, rezeki itu masing-masing sudah ada. Nah, maka ini harus kita pahami, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini masing-masing kita itu ada rezekinya, nggak akan tertukar. Nah, ini harus kita pahami, rezeki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fis samai rizqukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti, ya, jangan ragu kita sedikit pun. Apalagi Allah mengatakan fa rabbis samai wal ard, maka demi langit dan bumi, innahu lahaqqum, itu akan benar-benar terjadi ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka ini yang harus kita pahami, rezeki ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang kita terima itu, apapun yang kita rasakan itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian terus kalau dari Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia tidak ada usaha? Nah, maka kita dudukkan dulu perkara rezeki. Rezeki ini kan sesuatu yang bisa dikatakan tadi wujudnya bisa berupa barang ya, bisa berupa apa yang kita rasakan ya, berupa kemudahan ya,
maka di sini bukan berarti kita menafikan usaha manusia. Ya. Karena dalam ayat lain Allah juga menyuruh manusia mencari rezeki. Fantasiru fil ardi wa fataghu min fadlillah. Dan bertebaranlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, cari itu. Cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Jumu'ah itu kan, fantasiru fil ardi wa bataghu min fadlillah. Cari. Nah, berarti manusia itu ya tidak dituntut hanya diam. Nah, maka di sini perlu kita dudukkan seperti perkara mendudukkan hidayah yang kita bahas di pertemuan lalu, atau perkara takdir. Manusia itu ya berada dalam dua lingkaran. Ada yang ia kuasai, ada yang nggak dikuasai. Nah, di daerah yang menguasai dia, maka disinilah rezeki itu ya itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana kita mendudukannya? Nah, seperti ini. Kalaulah kita katakan rezeki itu hanya kepada orang-orang yang waktunya banyak, kan begitu ada orang. Nah, kalau kamu ingin banyak penghasilan, kamu harus jualan nih dari pagi sampai sore. Pertanyaannya, apakah setiap waktu banyak itu selalu penghasilan banyak? Tidak juga. Ada orang kerja 1 jam, uangnya banyak. Oke lah, mungkin dia kerja dari pagi, jam 6 pagi sampai 6 sore. Tapi apakah itu kita tetap? Seperti pedagang, gak tetap. Bahkan ada yang kadang gak laku. Seperti di pasar kita perhatikan. Udah dari pagi-pagi, dari katakanlah pasar Salasa di sini ya, sudah siap-siap. Penghasilan mungkin ya lumayan begitu ya. Tahu-tahu hujan. Tahu-tahu hujan. Sama gak penghasilannya? Gak sama. Berarti bukan karena waktu lah, banyaknya waktu rezeki itu banyak. Nah, ada yang mengatakan kamu harus jadi ini pejabat, tamat dari sini kamu jurusanmu ini ya. Oh, sekarang kan lagi heboh-hebohnya wirausaha, ambil jurusan ini. Nah, lalu kemudian apakah ketika jurusan itu banyak uang dia daripada nggak jurusan lain? Nggak juga, ya. Artinya bukan itunya yang masalah gitu. Berapa banyak orang yang jurusannya itu, tapi ternyata ada yang nggak sekolah, rezekinya mengalir. Nah, ada nggak sekolah, dia nggak pernah sekolah. Yang dia tahu ketika sudah besar umur dia cari uang aja gitu kan. Nah, ini yang sekolah juga, yang sekolah pemikiran dia ketika makin tinggi sekolahnya, rezeki uang itu makin banyak. Nah, ketika di umur yang sama dibandingkan, ternyata nggak juga. Ada, kita lihat seperti itu. Di kampung mungkin ya nggak pernah sekolah, tapi kok rezeki kok mengalir gitu. Nah, berarti bukan itunya masalah. Bukan karena dia itu statusnya karena dia pintar, bukan karena memang dia itu orangnya karena memang waktunya banyak, bukan itu. Nah, maka rezeki ini ada usaha manusia. Nah, jadi bagaimana memahami yang tadi ini? Manusia hidup dalam 2 lingkaran, yang menguasai dia, yang kedua yang ia kuasai. Maka di posisi yang menguasai dia ini, maka di sini kita adalah mengimani, ini ya, meyakini bahwa rezeki ini dari Allah. Itu, ya. Artinya apa? Ya, artinya kita yakin apapun yang kita dapatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pasti. Jangankan kita ragu, kayaknya saya usaha begini nggak cukup ini, nggak cukup ini. Mari kita coba analisa bapak-bapak sekalian. Kita dulu hidup sendiri sebelum menikah misalnya kan. Kita kan sudah bekerja itu, ya. Jarang orang pas nikah hari pertama langsung kerja. Sebelumnya nganggur, ya. Jarang itu. Biasanya kalau orang mau nikah itu dia sudah kerja itu, ada penghasilan lah, ya. Karena orang tua yang calon mertua juga pasti menanyakan, ini kerjamu apa? Dan kita pun sebagai calon ini tentu kita juga harus punya jawaban dong kan. Nah, biasanya sudah punya penghasilan, katakanlah 2 juta atau 3 juta. Nah, ketika kita menikah tentu bertambah dong tanggungan, Pak ya. Nah, itu kira-kira rezeki itu, uang itu cukup atau tidak? Cukup, Pak. Padahal kalau tadi bisa 2 juta satu orang nih, perasaannya biasa aja gitu kan, cukup. Nah, menikah kita ada pasangan kita,
berarti sudah bagi 2, situ 1 juta. Tapi terasa cukup. Punya anak lagi, 2 juta bagi 3, punya anak lagi. Inilah terus bertambah. Apakah kita ini kayaknya nggak cukup ini, coba 3 juta bagi 4 orang, 4 anak kan, makan lagi, beli ini lagi. Tapi rezeki itu harus cukup, Pak. Coba Ibu Bapak analisa dulu, hitung-hitung berapa penghasilan, tapi rezeki keadaan itu nggak ada. Ini nampaknya ini. Itu menunjukkan rezeki itu dijamin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah katakan dalam Al-Qur'an itu, wala taqtulu auladukum khasyatan imlaq. Dan janganlah kalian itu membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Maka jangan kita takut. Kadang banyak orang, kenapa belum punya anak? Nanti kalau punya anak, Pak, gimana? Makanannya susah, gimana nanti beli ininya, sekolahnya? Takut, Pak. Cukup anak 2 saja. Anak 2 lebih baik. Ada istilahnya gitu ya. Anak 2 lebih baik gitu kan. Jangan banyak-banyak. Nggak cukup nanti penghasilan kita cuma 2 juta. Yuk bagi 4. Maka rezeki ini nggak bisa dimatematikkan. Rezeki itu tidak bisa dihitung dengan matematik. Ini perkara yang gaib. Maka jangan kita ragu, maka jangan takut. Allah katakan tuh, wala taqtulu auladukum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu. Karena apa? Karena takut kelaparan, takut tidak mampu. Allah jamin. Binatang aja Allah jamin. Makanya wa min dabbatil fil ardi illa ala rizquha, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa min dabbah, apa dabbah? Tidak ada satu binatang melata pun bumi ini illa ala rizquha. Allah jamin rezekinya. Jadi binatang melata, perhatikan, Pak. Cicak itu merayap dinding, perhatikan tuh. Kalau secara akal cicak itu makanannya pasti yang diam, kan merayap nih, diam kan. Tapi coba perhatikan makanan dia apa? Nyamuk yang terbang, yang dia nggak bisa terbang tapi bisa dimakan. Hebat kan? Rezekinya ada kan? Ikan, kucing itu takut air, nggak mau di air, tapi dia bisa makan ikan. Ikan tuh di mana? Di air. Coba bisa dimakan ikan. Berarti rezeki itu memang tidak bisa dilogikakan, tidak bisa ditebak-tebak. Kadang kita sudah merasa, ini gimana ini, sulit kali nih makan, besok macam mana gitu kan. Tahu-tahu malamnya ada yang syukuran, alhamdulillah, rezeki, Pak. Ada yang ngaji undangan, Pak, nanti malam ada syukuran di rumah. Kebetulan kami ada nazar, datang, Pak. Coba ada seperti tiba-tiba. Saya yakin kita semua pasti pernah merasakan hal-hal yang gaib, yang nggak sangka. Ada saja, Pak. Itulah rezeki itu, nggak terduga-duga. Maka rezeki ini ada usaha manusia, Jadi diyakini, lalu kemudian di posisi yang kedua itu kita yang ada usaha. Maka di sinilah kita ada syariat namanya diatur dalam bekerja ini, kita juga dituntut semangat, memantaskan diri mendapatkan rezeki, memantaskan diri, Pak. Karena kita yakin ini ada Allah, tapi saya coba bersungguh-sungguh, harus bersungguh-sungguh juga. Jangan rezeki kan udah dijamin, santai aja lah. Bukan begitu, itu salah. Tapi kita harus memantaskan diri, menyambut rezeki, menjemputnya, memantaskan. Contoh jualan kreatif, itu salah satu kita itu memang memantaskan diri. Maka orang-orang yang jualannya itu laris itu karena dia memang kreatif. Dia bisa melihat pasar ini di mana nih strategisnya, apa yang dibutuhkan masyarakat. Dia cerdas di situ. Ia bisa merasakan, ini cocok jualannya. Kreatif. Tempat strategis di mana? Di sini. Nah, maka di situ, di aktivitas itu diatur oleh Islam. Apa diatur? Yang pertama, jangan sampai menipu, jangan sampai menzulimi orang lain.
jangan sampai jualan kita ini ternyata merugikan orang lain. Itu nanti yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara kita kuasai kan, bagaimana rezeki ini datang. Apalagi bekerja. Bekerja juga pilihan. Nah, kalau saya bekerja di sini gimana? Ini hasilannya per bulannya 5 juta. Tapi ternyata ribawi, Pak. Ini 2 juta, tapi halal. Nah, ini perkara pilihan. Sama-sama sumber rezeki, sama-sama. Tapi pilihlah yang syar'i tadi. 2 juta tapi halal. Tapi yang 5 juta ribawi. Ini akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dikasih pilihan. Ya, wa hadainahum najdain. Kami berikan mereka 2 jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada pilihan baik, ada buruk, tinggal pilih. Ini akan dihisab nih. Tapi rezeki itu sudah ada yang nampak oleh kita. Nah, maka itu yang harus kita pahami. Rezeki itu ya, usaha manusia harus maksimal, harus semangat. Ya, kalau bekerja etos kerja harus tinggi. Ya. Jadi kalau bekerja etos tinggi. Bukan berarti kita berlemas-lemas, rezeki sudah dijamin kok tiap bulan ada ini. Pastikan kita ini memang betul-betul memang tinggi. Jualan juga demikian, bekerja, hidup. Maka disitulah Allah berikan rezeki. Apalagi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, ada janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, orang-orang yang bertakwa ini, bertawakal, nah Allah tambahkan rezekinya, Allah berikan ia kemudahan. Nah, ini kelebihan kita yang bertakwa. Tapi orang yang tidak bertakwa, ya maka akan timbul keresahan. Nah, itu yang harus kita pahami tentang rezeki. Jadi kafir pun dia, non muslim pun ya binatang itu rezekinya sudah ada. Sudah ada. Nah, kita sebagai seorang muslim yang kita pahami di sini adalah yang pertama, yakinlah rezeki ini minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Titik. Jangan ragu di situ. Jangan ragu, yakini ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu rezeki minallah. Ya. Selamat dari ini, selamat dari mungkin dari sesuatu yang baik, itu rezeki. Kita mungkin belum ada ini, belum diberikan penghasilan, tapi sehat Pak, rezeki. Anak-anak baik-baik, soleh-soleha, disuruh dia nurut, rezeki. Istri juga begitu, gampang diatur, rezeki. Kita tenang, sholat khusyuk, rezeki. Banyak orang punya uang tapi nggak tenang. Maka itu adalah yang harus kita pahami. Rezeki itu tidak sebatas harta, tidak sebatas yang dimiliki, yang kita anggap hak milik. Ya, sejatinya apa yang kita miliki hari ini, ya, maka itu adalah rezeki minallah. Ketika dia sudah menjadi ketika halal cara mendapatkannya, itu hak milik tadi. Ketika haram, ya, cara mendapatkannya itu, ya, maka itu menjadi rezeki yang haram. Nah, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, maka sekali lagi rezeki ini, ya, ketika ditanya apakah rezeki ini dijamin Allah, ya dijamin Allah Subhanahu wa taala, enggak akan tertukar. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, tidak akan meninggal, tidak akan mati seorang hamba sebelum rezeki itu sempurna kepada dia. Jadi rezeki itu sudah dijamin, sudah ada jatah masing-masing, dan ini adil. Jangan rezekinya kok dia, rezekinya luar biasa ya, banyak, saya begini. Dari nenek sampai kami kok begini saja. Bukan, Allah itu nggak adil. Allah adil. Tapi kita sebagai manusia sudah usaha. Usaha ini adalah syariat. Ya. Bukan berarti usaha ini memperbanyak rezeki, bukan. Tapi ini adalah syariat, memantaskan diri menjemput rezeki. Karena Allah berikan kita akal, pikiran, bagaimana kita memantaskan diri. Karena rezeki itu juga nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara harta nanti di akhirat itu ditanya itu 2 pertanyaan tuh. Kalau yang lain cuma 1, untuk apa kamu, untuk apa umur kamu, kan? Untuk apa ilmu yang kamu dapatkan. Tapi kalau harta 2, dari mana kamu dapatkan, untuk apa kamu belanjakan. Maka ini adalah perkara-perkara yang harus kita pahami, bahwa sekali lagi rezeki ini
adalah dijamin Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan menafikan usaha manusia. Usaha manusia harus maksimal, harus semangat, harus yakin. Artinya ini harus adil gitu ya. Jangan timpang, jangan miring, tapi sama-sama kuat. Dan jangan di pikiran kita, oh saya ini bekerja ini tuh supaya dapat rezeki, enggak. Ya, banyak orang bekerja pun dia giat sungguh-sungguh, enggak juga, rugi juga kadang kan. Sudah buka banyak modal pengeluaran, sudah ini. Saya pernah lihat dulu ada yang buka usaha bakso gitu kan, mewah lah bukanya. Dari launchingnya kan, diundanglah jamaah masjid, sama saja diundang lah gitu kan, makan rame, semua gratis kan, apa aja makan gitu kan, minuman. Ternyata bertahan cuma 1 bulan, habis itu tutup. Nggak buka lagi dia. Entah kenapa, gitu kan? Berarti nggak ada jaminan, banyak pengeluaran pun rezeki itu nggak terjamin akan ngalir. Apalagi hari ini ya, ditambah lagi kondisi hari ini ya, kondisi sistem hari ini yang memang ya harga-harga naik ya, itu juga menjadi salah satu ya penentu yang kadang ini memang rezeki ini nggak bisa, ini susah gitu kan. Nah tapi jangan sampai kita ya menyimpulkan rezeki itu usaha kita, bukan. Kita hanya berusaha. Maka kita sebagai manusia bekerja itu wajib, Pak. Wajib bekerja itu syariat diperintahkan. Nggak boleh nganggur kita, nggak boleh nganggur, harus bekerja, harus bekerja. Nyamuk aja bekerja kok keliling dia kan cari makanan, ayam aja bekerja. Nah saya mau cerita sebenarnya, cuman agak lama ya. Tahu burung apa, Pak? Burung pemakan bangkai itu apa namanya itu? Burung gagak ya, saya lupa nama ulamanya. Burung gagak itu, Pak, ternyata burung gagak itu ketika dia punya anak, lahir anaknya, tetaskannya, gagak itu kan warna bulunya hitam ya, hitam. Nah ketika dia punya anak itu lahir ini bulunya putih. Nah gagak ini itulah dalam pandangan gagak ini, ketika anaknya putih dia merasa aneh, ini bukan anak saya. Jadi ketika tetaskannya putih warna bulunya, ditinggalkan Pak anak-anaknya. Dia tidak memberikan makanannya gagak ini. Dia pantau dari jauh, tapi dia pantau, ditengok-tengoknya. Dia mungkin dalam bahasa kita, kok anak saya kok nggak mirip saya, itulah ya. Kok nggak mirip saya hitam, dia putih. Itulah bahasanya begitu ya. Nah, lalu kemudian apakah anak gagak ini mati karena nggak dikasih makan? Kan kita mungkin, oh ini mati nih nggak. Coba lah nggak dikasih makan anak kita kan. Ini nggak mirip saya nih gitu kan. Ini kok keriting rambutnya, saya nggak keriting, bukan anak saya nih, tinggalin. Ini mati kalau nggak di ini kan, siapa yang ngurus kan? Ini ternyata gagak itu ketika nggak diberikan di makanan ya, lalu kemudian itulah ini rezeki nih ya. Lalu kemudian bagaimana ia makan? Ia belum bisa ngapa-ngapain, belum punya sayap, mata juga masih apa gitu kan, masih rabun, masih merah-merah, tapi udah putih ini kan. Lalu kemudian Allah berikan, ternyata gagak ini menyimpan aroma busuk. Jadi dalam tubuh gagak ini ada aroma busuk. Aroma busuk ini mengundang datangnya ulat-ulat di dalam sarang itu. Itulah dimakannya dia sampai tumbuh hitam. Aroma busuk ini. Ketika tumbuh bulu dia, maka yang busuk ini pun sudah mulai hilang. Datanglah mamanya, oh anak saya udah hitam, datang dia, baru dikasih makan. Ini fakta, Pak. Itu burung gagak. Artinya apa? Ya, rezeki itu ternyata ya karena Allah jamin tadi itu, ya. Ada saja usaha, tapi ini ada usaha kan? Ada usaha. Usaha si burung tadi itu apa? Ya dia mematuk-matuknya. Enggak, kalau burung itu kan membuka aja mulut dia begini kan. Kata mamanya, kan. Ini dia mencari sampai tumbuh bulu yang hitam itu. Nah, itu menunjukkan rezeki itu ada saja jalannya, Pak. Jadi nggak usah ragu kita hidup ini. Yang penting kita jalani hidup ini dengan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Jalani saja. Dijamin, Pak. Jangan kita ragu, ini nanti gimana ini? Udah harga-harga mahal, makan susah. Ingat Allah katakan tadi, wala taqtul, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Karena ada kemarin kejadian loh, Pak. Di Panam ya. Seorang ibu-ibu suami istri, mereka itu membunuh anaknya. Dipakein baju putih, lalu mereka potong anaknya, mereka mutilasi anaknya. Gara-gara nggak sanggup kan,
Ada kemarin juga di Jawa digantungnya anaknya dikasih racun, mati sekeluarga. Gara-gara apa? Nggak sanggup, utang banyak, ini stres. Nah ini yang harus kita jaga, jangan sampai. Kita harus ingat rezeki itu minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita ragu, kita punya Allah yang maha kaya, yang maha besar. Kita mengatakan dalam hati kita, ya Allah, masalahku ini membesar sekali, tapi saya yakin Engkau lebih besar. Maka kita kesulitan, ingatlah Allah mengatakan, wa may yattaqillaha. Allah mengatakan lagi, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan kemudahan. Ini timpang tindih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Allah enggak akan menguji kita, ya, kecuali ya luar kemampuan kita. Akan diuji itu sesuai porsi masing-masing. Jadi jangan sampai ragu, rezeki ini adalah Allah sudah jamin, kita hanya memantaskan diri menjemput rezeki itu, maka rezeki itu insya Allah akan datang kepada kita. Apalagi kita bertakwa kepada Allah, yakin orang bertakwa tentu orang pilihan, maka pantaskanlah kita menjadi bertakwa sehingga pertolongan Allah itu datang dari yang tak terduga-duga. Demikian, wallahu bishawab. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah menyampaikan ilmu pada pagi hari ini. Jadi rezeki itu ada pemberian Allah berikan tugas Allah, tapi bisa berupa benda, kesehatan untuk kita, bahkan kemudahan yang kita jalani dalam hidup ini. Terima kasih Ustaz, itu ada ilmu baru buat kami. Untuk pertanyaan, bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan. Tapi sebelum itu Ustaz, ada titipan pertanyaan dari jemaah. Saya mau bertanya, apa penyebab rezeki kita itu kok tidak bertambah ataupun bisa hilang, belum dijawab keinginan yang saya mau. Sebenarnya apa ya? Kok belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, jadi pertama, rezeki ini adalah ya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa kita punya keinginan tapi belum diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, pertama kita harus pahami ya, perkara rezeki ini kan pemberian ya. Pemberian, anggaplah kita misalnya meminta kepada pejabat ataupun orang terkaya di negeri ini, di kampung, di daerah ini. Kita minta, sudah dia dengar tapi kok belum diberikan ya. Begitu ya kira-kira ya. Apa salahnya? Apakah ini? Nah, maka pertama aktivitas si pemberi ini jangan sampai kita samakan dengan kita. Ya, artinya apa? Rezeki ini ya kita yakin ini dari Allah. Lalu kemudian ya ketika kita minta misalnya A, ya jangan kita berpikir dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan maka Allah akan berikan A. Ya, nggak bisa kita atur dengan pemikiran kita, pemikiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tidak boleh kita mencampur adukan menurut kita ini. Nah, maka bisa jadi karena Allah janjikan itu, fastajib lakum, barang siapa yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan, maka ini sesuatu yang diyakini. Ya, artinya apa? Bisa saja doa kita itu dikabulkan, tapi dengan keadaan yang berbeda. Kita minta misalnya, ya Allah, saya mau dapat jodoh gitu kan. Ternyata Allah belum kasih gitu kan. Nah, ternyata Allah mungkin melihat ada sisi lain yang kita butuh. Yang itu selesai dulu gitu. Selesai dulu masalah ini baru Allah katakan ini. Itu. Jadi Allah itu mengabulkan permohonan kita itu ya tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya Allah, saya minta mobil gitu kan. Teman saya juga mobil lah. Nah, kok nggak dikabulkan? Padahal saya sudah berusaha, udah ini kan. Nah, maka itu yang pertama ya. Jangan kita analogikan pemahaman kita ini dengan pemahaman Allah Subhanahu sama, ya. Nah, maka terus bagaimana? Yang kedua apa? Yang kedua bersabar, ya. Artinya doa ini ya bukan berarti Allah itu ini nggak dikabulkan berarti Allah itu nggak adil. Ini dikabulkan, ya.
Jadi ini perkara juga adalah sesuatu yang kita harus bersabar kepada doa kita itu. Jangan terburu-buru. Atau jangan-jangan ada hal-hal yang memang tadi kita ini belum betul-betul memang sungguh-sungguh begitu ya. Belum betul-betul mematahkan diri. Contohnya begini. Kita mengatakan saya mau itu, ternyata dalam pandangan Allah ketika Allah kabulkan sama kita nggak cocok. Kan Allah lebih tahu. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa apapun yang belum Allah berikan itu bukan berarti Allah itu tidak mengabulkan. Tapi Allah lebih tahu mana yang cocok untuk kita, mana yang tidak. Maka tidak bisa campur adukan apa yang Allah rencanakan itu. Nah, lalu kemudian apa kita berhenti? Jangan berhenti. Berdoa itu adalah sesuatu perintah. Ya. Dalam surah Al-Baqarah itu kan, wa idza sa'alaka ibadi, ketika mereka bertanya kepada aku, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fastajib lakum, ya. Berdoalah kepadaku, ya, ud'u, ya. Fastajib lakum, maka akan aku kabulkan. Ini pasti itu. Maka pastikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita dengan keadaan kita seperti ini, ya, bukan berarti kita itu berhenti berdoa, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, ya, yang kita inginkan belum terjadi, maka mungkin yang lain Allah berikan dikabulkan tapi kita nggak sadar. Sehat, itu kan, kita ibadah khusyuk, begitu kan. Tapi yakinlah satu persatu itu akan terasa oleh kita. Karena seperti ada seorang wanita ini, tapi ini ya Rasul mengatakannya, ada seorang wanita yang penyakit ayan di masa itu. Dibilang sama Rasul, ya Rasulullah, saya ini kan penyakit ayan. Kalau saya penyakit ayan itu biasanya saya jatuh kemudian terbuka aurat saya. Kan saya malu Rasulullah, kemudian saya berdosa. Tolong ya Rasulullah, akan kepada Allah disembuhkan ini penyakit saya, supaya saya ini tidak lagi terbuka, tidak lagi sakit, kemudian aurat saya terbuka. Nah, lalu kemudian Rasul memberikan tawaran, bisa saya berdoa sama Allah, tapi ada pilihan lain. Nah, pilihan itu adalah kamu tetap dalam posisi mendapatkan penyakit ayan, ya, tapi ya, bukan kata si wanita tadi itu, atau ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika saya mendapatkan penyakit ini kambuh, maka tolong ditutupi aurat saya ketika saya penyakit ini kambuh begitu. Nah, maka kata Rasul, ya, kamu pilih mana? Kalau kamu disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kamu ya sehat. Tapi kalau kamu pilih yang kedua, tetap ditutup aurat kamu, maka bagimu surga, kata Allah kan. Ya Rasulullah, kalau begitu saya pilih yang kedua saja. Gak apalah penyakit ini sama saya, yang penting aurat saya tertutup. Nah, maka ini menunjukkan apa? Ya, kita milih kita mau yang A, ya, itu bisa terjadi. Sama Allah Subhanahu sembuh begitu ya. Tapi ada hal lain, kita tetap di situ, tapi ada peluang pahala yang lain. Nah, ini adalah dua hal yang bisa terjadi. Ya, maka kembali kepada yang tadi, kepada doa-doa kita yang tadi itu, maka doa itu jangan sampai doa ini kita merasa apa yang kita inginkan itu nggak dikabulkan Allah. Bisa jadi doa kita itu, ya, Allah kabulkan di sisi lain. Nah, kemudian juga Allah juga memberikan kepada kita mungkin kita dalam kapasitas kita yang kita kuasai ini belum maksimal. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita salah paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah bohong dengan janjinya. Allah tidak akan pernah ingkar janjinya. Dia pasti akan mengabulkan, ya. Tentu dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, ya. Caranya Allah, ya, bukan cara kita, ya. Caranya Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dengan apa yang kita rasakan. Nah, mungkin kan ya Allah, saya mau uang nanti jam ini 2 juta, tiba-tiba tuh datang 2 juta. Ya, bisa saja terjadi, bisa saja. Ya. Apa itu nggak bisa saja? Bisa saja. Tapi itu, ya, sesuatu yang kita nggak disangka-sangka. Bisa, Pak. Ya, mungkin kita pernah pengalaman masing-masing, ya. Berdoa sama Allah, Allah kabulkan itu, pasti itu. Ya. Tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin misalnya
ada orang menagih utang kan, kita belum ada, tapi ternyata Allah lembutkan hatinya, dia nggak jadi datang. Atau bahkan ya udahlah, nggak apa-apa, saya jelaskan. Itu bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu ya. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini semakin kita memahami konsep rezeki ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang barokah ya, rezeki yang halal, sehingga rezeki inilah yang akan mendapatkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jangan sampai rezeki ini ya kita salah dalam memilih untuk mencapainya ya, karena itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, demikian saya mohon maaf atas segala kekurangan mungkin dari penjelasan. Demikian tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.